Perkenalkan, nama saya Melana Imam Mauila. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab anak di luar pernikahan yang sah. Menurut agama, bersetubuh di luar akad perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksiat, mengingat akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan itulah sangatlah buruk. Lagi pula mengandung kejahatan dan dosa. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya. Setiap anak yang lahir mempunyai hak dan kewajiban orang tuanya untuk memberikannya. Sedangkan anak zina atau anak yang lahir di luar nikah secara umum adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan. Sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat menimbulkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang diperlukan. Yang dimaksud anak zina dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan bukan karena suatu pernikahan yang sah. Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya, dan ayah atau bapak yang mengalaminya atau genetiknya, yaitu 1. Hubungan nasab. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 100 kompilasi hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah atau bapak alaminya. Yang kedua, nafkah. Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan bagi ayah atau bapak alaminya, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anaknya, namun secara yuridis formal sebagai maksud pasal 100 kompilasi hukum Islam di atas tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anaknya. Yang ketiga, hak waris. Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Yang keempat, hak perwalian. Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina di luar perkawinan tersebut ternyata wanita dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah atau bapak alaminya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya atau menjadi wali nikahnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati atau rojam bagi orang yang melakukan zina mushan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tuanya yang melakukan perzinahan. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.